Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Meli di Sidoarjo. Mbak Meli di Tuban, Jawa Timur. Mbak Meli itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialami oleh kakaknya. Namanya itu Mas Rian. Mas Rian ya, bukan Riam. Nah, Mas Rian ini bermasalah orangnya. Jadi kejadiannya mungkin tahun 2000-an, cuman Mbak Meli sendiri itu tidak terlalu ingat tepatnya itu tahun berapa. Nah, Mas Rian ini memang bermasalah itu tadi, karena apa? Dia itu udah kecanduan yang namanya judi. Ya, hidupnya jadi seperti itu, nggak karuan, nggak tertib sama sekali, sesukanya, jadi malas bekerja juga. Mas Rian pada saat itu usianya sekitar 26 tahun, dan dia itu sebenarnya udah bekerja dari usia 20 tahunan gitu ya. Dia tuh nggak melanjutkan ke jenjang perkuliahan, cuman sampai STM doang, dan setelah itu dia bekerja. Nah, awal-awal semuanya itu baik-baik aja. Mas Rian itu adalah anak yang nurut, yang ya normal gitu ya, seperti anak-anak pada umumnya gitu ya. Cuman setelah ada satu kejadian dalam kehidupannya Mas Rian, di mana waktu itu ya broken heart lah ceritanya. Dia itu punya seorang kekasih, tapi itu tadi memang nggak direstui karena ya Mas Rian itu bekerja ya sebagai karyawan biasa lah. Sementara calonnya tersebut itu udah ada yang ngedeketin lagi gitu ya. Ada yang ngedeketin lagi, dia itu seseorang yang mungkin lebih mapan dari Mas Rian. Ya awalnya si cewek itu nggak mau, tapi lama-kelamaan mungkin melihat realitas kehidupan kali ya, seperti itu, wah iya mendingan sama ini aja gitu, sama ya dari situlah Mas Rian itu sakit hati, broken heart, dan dia pun secara diam-diam ternyata pelariannya ya begitu, salah ketemu teman, diajak ya udah sini yuk, ya disitulah mulai minum. Mulai itu tadi, mulai main judi, masih di kampungnya, tapi di tempat yang tersembunyi, kayak di kebun-kebun, di belakang-belakang rumah, seperti itu. Keluarga awalnya sempat bertanya-tanya gitu ya, ini Rian kok kalau misal malam, ya memang pernah ada kejadian seperti itu ya, dia tuh lagi broken heart, pihak keluarga pun berusaha menenangkan atau berusaha menghibur, dan setelah udah mulai cukup stabil, ternyata begitu, ada kebiasaan baru Mas Rian kalau misal malam itu suka keluar. Cuman keluarnya kemana? Keluarga ya lah sudahlah, dia udah besar gitu ya. Gak kepikiran, ternyata larinya itu ke kumpulan-kumpulan para penjudi tadi. Sampai ada satu orang itu memberitahu keluarga bahwa yaitu tadi, aku sering lihat Rian itu di belakang sana gitu ya. Salah satu tetangga, di belakang sana, iya main teplek katanya, judi teplek begitu. Oh di situ ya, keluarga tentu saja kaget ya, sampai akhirnya Mas Rian itu pulang dan ditegur sama bapak. Yan, kamu dari mana? Ditanya begitu kan. Oh habis main pak katanya. Main di mana? Tanya bapak. Bapak pun nanya baik-baik. Oh main di situ pak gitu. Di situ di mana? Nah Mas Rian mulai, apa sih pak? Pakai ditanya-tanya seperti itu gitu. Emangnya kenapa pak? Bapak arahnya kemana? Ditanya sama Mas Rian. Mas Rian pun mulai agak terdesak gitu ya, mungkin dia ditanya begitu, karena dia juga mungkin merasa salah. Dan akhirnya bapak, kamu main judi kan gitu. Itu udah, Mas Rian itu nggak menjawab, langsung ceruntul ke sana, mandi dan sebagainya, dan tidak pernah menjawab iya saat ditanya begitu. Dan akhirnya bapak pun memang dengan sabarnya ngasih tahu Mas Rian, jangan begitu. Kamu kan, ya memang kamu pernah punya masalah yang lumayan cukup berat. Ya seperti itulah percintaan. Untuk usia-usia sekamu itu berat. Nah, tapi jangan sampai itu. Jangan sampai justru yang seperti itu tuh menghancurkan kamu.
kamu kan sudah bekerja ini begini gitu kan. Dan mungkin kamu dengan kejadian seperti itu, yang tadinya kamu itu punya mimpi bareng Lita, misalkan calon dulunya ya, mantannya itu namanya Lita. Ya mungkin kamu punya mimpi bareng Lita, tapi setelah Lita menikah dengan orang lain, ya bukan berarti mimpi kamu itu hancur. Ada mimpi lain yang nanti bisa datang, nanti bisa dibangun lagi. Kata Bapak itu seperti itu, udah ngasih tahu lah baik-baik intinya. Tapi memang ya dasarnya Mas Rian gitu ya. Dia pun ya pertama nurut begitu, tapi ternyata begitu. Larinya ke sana, larinya ke sana. Sampai itu tadi ya, penghasilan hasil Mas Rian bekerja itu tuh benar-benar habis begitu aja gitu ya. Tidak bersisa, habisnya ya di tempat itu tadi. Nah, sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin, bawang gorengnya ndak ada, tapi mau promo aja gitu ya. Bawang gorengnya Iwiji. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Sama ini, mau ngasih tahu, channel itu yang sama Mbah Warmo, Lapak Horor X Mbah Warmo, sekarang kita coba ganti, mencoba Lapak Horor aja gitu ya. Kita kebetulan lengkap data dari video pertama sampai terakhir itu tuh masih ada. Kita itu masih menyimpan file aslinya, dan kita akan ya kita naikin pelan-pelan di channel tersebut. Untuk kawan-kawan mungkin yang kangen cerita-cerita lama gitu ya, di Lapak Horor yang memang menurut narator sendiri itu ceritanya itu keren-keren gitu ya. Ya, mumpung belum terlalu banyak, belum sampai ya baru sekitar 120-an gitu ya. Ya, kawan-kawan bisa mampir ke sana buat nengokin, barangkali nostalgiaan atau memang oh ternyata ini belum aku tonton begitu ya. Seperti itu. Dan ya, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Meli ya. Mas Rian kondisinya seperti itu. Dia bertahun-tahun gitu, kayak gitu. Memang hobi semacam itu sampai ini nih, pada suatu hari. Oh ya, Mas Rian itu setelah mengalami kejadian tersebut, ini lumayan deket sama padiknya, sama kakaknya Bapak, anak yang pertama di situ. Kalau misal ada masalah apa, terutama kehabisan duit, nanti minjemnya sama Pak D. Ya, jadinya lumayan cukup dekat lah. Sering terlihat Mas Rian itu di sana yang ngobrol-ngobrol sama Pak D-nya, kadang juga bantuin Pak D itu ngapain gitu ya. Misal ada pekerjaan itu nanti udah biar aku aja Pak D. Intinya kayak gitulah. Mereka deket, Mas Rian juga deket sama Pak D-nya kayak gitu. Mungkin sering dibantuin atau apa gitu ya. Sementara Pak D pun sering cerita ke Bapak ya masalah itu. Pak D-nya itu udah tahu begitu, dan sekarang lagi mencoba pendekatan gitu kan ke Rian ini supaya bisa lepas dari lingkaran tersebut. Nah, sampai pada suatu hari, dan kedekatannya Mas Rian sama Pak D-nya itu berlangsung kurang lebih sekitar 1 tahun. Sampai pada suatu hari Pak D-nya itu jatuh sakit. Ya, Pak D-nya Mbak Meli juga ya. Ini Pak D sakit biasa lah gitu ya, orang meriang-meriang begitu doang. Mas Rian datang ke sana pun ya masih ngeledekin gitu, Pak D ternyata masih bisa sakit Pak D gitu ya. Ya namanya orang ya bisa sakit lah Yan lah, katanya begitu. Dan gak disangka-sangka dalam kurun waktu yang lumayan cukup singkat, hanya 3 hari. Dalam kurun waktu 3 hari itu Pak D-nya itu meninggal. Dan ada satu cerita setelah padiknya Mas Rian itu meninggal yang masuk ke telinganya Mbak Meli. Jadi begini, ada hal-hal yang mungkin cerita ke Bapak, tapi nggak sampai ke telinganya Mbak Meli ya. Justru setelah Padik meninggal, hal itu tuh sampai ke telinganya. Jadi Padiknya itu, Mas Rian awalnya kenapa deket sama Pak D? Soalnya begini, Padiknya itu awalnya kasihan sama Rian. Rian ini main teplek kayak gitu tuh kalah terus, kasihan. Yan sini, Pak D itu ndak suka kamu main judi-judi seperti itu tuh ndak suka. Nah makanya begini, tak kasih amalan katanya, tak kasih amalan gitu. Oh, amalan apa Pak D? Ya ini tak kasih jimatnya sekalian gitu. Duh, emang apa Pak D ini? Ya supaya Pak D tuh kasihan, kamu tuh kalah terus gitu ya. Katanya begitu, kamu itu kalah terus main kayak gitu. Nih pakai ini gitu ya. Sambil nanti kamu misal mau main ya ada bacaannya lah, begini.
Nanti coba, kamu cobain seperti itu. Nah, Pak D-nya itu sempat menawarkan hal semacam itu. Ya, Mas Riannya akhirnya nyoba gitu dan memang berhasil. Mulai saat itu, Mas Rian itu bisa menang, walaupun menangnya itu tidak banyak lah. Tapi dari sana, Pak D, aku menang kemarin gitu. Ya sudah, kamu kan udah menang, terus kapan mau berhentinya? Yo nanti Pak D, aku kan udah kemarin udah habis banyak begini ya. Terus tapi mau sampai kapan? Ya nanti Pak D sabarlah gitu ya, sabar. Nanti katanya. Nah, seperti itu. Pak D-nya tetap pakai pendekatan lain. Pendekatan lainnya itu ternyata seperti itu. Udah dibiarkan si Mas Rian itu biar menang. Terus udah nanti kalau udah menangan terus itu kan biasanya sama orang-orang di sana itu kan diusir. Ah, enggak lah, kamu nggak usah ikut lah, nanti yang lain kalah semuanya atau apa. Biasanya seperti itu dan akhirnya ya dilakukan kayak gitu kan. Dan ternyata bener, Mas Rian itu menangan terus sampai Mas Rian itu sempat cerita ke adiknya kalau Mas Rian itu udah sempat dicurigai waktu itu. Yan, kamu tuh apa sih Yan? Makai apa sih Yan? Kok menang terus gitu ya? Matamu itu ada apanya? Kok kamu bisa kayak gitu? Nggak pernah kalah. Setiap kesini yang lain itu kalah, yang lain itu kalah. Kamu itu menang terus loh Yan gitu. Itu udah mulai ada omongan seperti itu. Tapi memang belum diusir sama rombongan tersebut. Dan akhirnya udah ya cerita ke padiknya juga begini dan ternyata itu padiknya tuh tidak berumur panjang. Dan setelah padiknya meninggal tersebut, Mas Rian pun akhirnya udah nggak ada padikku ini, udah nggak ada yang ngatur-ngatur atau bagaimana. Udahlah aku main terus biar aku menang. Semenjak padiknya meninggal, Mas Rian itu datang ke sana, ya kalah lagi. Bahkan apa? Jahat-jahatnya Mas Rian gitu ya. Ini padiknya kan baru meninggal. Di hari pertama setelah siangnya itu pemakaman, sore harinya Mas Rian itu bukannya bantuin di sana, bukannya nanti ikut acara tahlilan atau apa gitu ya, seremoni setelah ada orang meninggal, itu nggak ada yang diikuti. Ngilang, malah nongkrongnya di tempat judi tersebut. Bapak pun kesel gitu ya waktu itu sama Mas Rian. Yan, udah pernah ditegur, kamu itu loh, padikmu meninggal, baru meninggal, kamu kan deket sama dia, kamu meninggal malah kamu menghilang seperti itu gitu ya. Kamu itu, aduh, jangan kayak gitu loh Yan, jangan kayak gitu. Mas Riannya diem aja, tapi ya tetap dia itu memang nggak tahu lah, mungkin pikiran sama hatinya atau apanya gitu, itu udah ketutup pikirnya Mbak Meli itu seperti itu ya. Jadi ya kayak gitu, malah kesana bener-bener itu kayak nggak didengerin omongan bapak. Memang diem aja, nggak menjawab, nggak ngelawan, nggak membantah apapun, tetap udahlah didengerin begitu doang. Tapi kayak gitu, judi lagi terus-terusan sampai sekitar 7 hari padiknya itu meninggal. 7 hari padik meninggal, malam itu kebetulan Mas Rian itu bener-bener kalah gitu ya. Dia itu udah kalah dan kalahnya itu udah masih sore. Sementara dia itu dari uang yang sebelumnya menang itu pun udah ludes. Uang itu udah habis semua. Jam 10 malam pulang, biasanya pulang itu jam 2 pagi. Nah ini jam 10 malam karena mungkin udah kalah, udah ndak ada uang. Mau ngapain lagi, udahlah mending aku pulang. Akhirnya Mas Rian pulang. Nah saat perjalanan pulang dari arah kebun menuju ke rumah itulah Mas Rian mengalami sesuatu. Dia baru melangkah dari area judi tersebut. Jadi ada kayak dibikin saung-saungan gitu ya, itu untuk tempat judinya. Memang lokasinya itu lumayan ke sana, lumayan ke belakang. Nah, dia tuh ngelewatin area-area yang gelap. Dia itu merasakan awalnya itu ada sesuatu yang aneh. Dia mendengar ada suara manggil namanya, Yan. Siapa yang manggil ya? Yan, 2 kali. Mas Rian pun nengok, yo, dijawab begitu kan. Cuma Mas Rian nengok ke belakang nyariin, siapa ya tadi yang manggil ya? Aku kayak kenal suaranya, tapi nggak tahu ya itu bener atau enggak, pikirnya Mas Rian. Melangkah lagi lah si Mas Rian tadi ke sana ke depan. Nah,
Saat melangkah beberapa langkah, Mas Rian itu mulai mencium sesuatu. Ada bau-bau wangi di sana. Kok aku nyium bau aneh ya gitu ya, pikirnya Mas Rian. Dicari-cari apa di sini ada kembang, bunga atau apapun. Soalnya apa? Baunya itu bau wanginya orang mati, kata si Mas Rian itu. Baunya bau wangi orang mati, kayak orang mati begini ya. Aku pikiranku lagi putek, aku ndak ngurusin yang begitu-begituan, pikirannya Mas Rian. Tetep jalan dia gitu kan, santai, bahkan apa, nantanginnya tuh begini, sambil jalan balik itu bau itu makin kenceng banget. Mas Rian berhenti, dia tuh nyender di bawah pohon kelapa. Cerek nyalain rokok gitu, ngerokok dulu di sini. Bukannya pergi gitu ya, jadi nantanginnya tuh tetap diem di situ sambil ngerokok begini. Pikiran pun nggak mikirin, alah mau ada setan, mau ada apa, pikirnya Mas Rian. Aku ndak takut gitu kan. Sampai dia tuh nyadar, oh iya, aku nyender di pohon kelapa. Kalau misal kelapanya jatuh gimana ya nanti nimpa kepalaku. Mas Rian pun nengok ke atas ke sana, ngelihat ke arah kelapanya itu tadi. Saat melihat ke atas begini, di situ Mas Rian melihat ada sesuatu yang panjang putih, sosok pocong lah begitu ya. Ini lagi ngegantung di atas di sana, kayak digantung-gantung begitu. Itu apa sih, orang iseng banget kayak gitu ya. Oh, jadi ini yang bau wangi-wangi, pikirnya Mas Rian. Mas Rian awalnya memang kaget, sedikit kaget. Cuman setelah diperhatiin, ini sih orang iseng gitu ya, cuman digantungin begitu doang biar orang itu takut. Dia pun tetap melanjutkan di situ sampai akhirnya dia itu merasakan bau wangi tapi kok campur agak-agak bau bangkai begini gitu ya. Wah, ini ngerjainnya tuh niat banget. Mas Rian itu berpikir itu tuh dikerjain. Sampai akhirnya Mas Rian tetap diam di pohon kelapa, dan karena baunya itu udah nyengat banget gitu ya, kata si Mas Rian. Ini baunya nyengat banget, aku ngerokok aja tuh sampai baunya itu kalah. Dan akhirnya apa? Dia pun memutuskan mau jalan. Saat mau jalan nengok ke belakang, Mas Rian itu ngelihat ada sosok pocong di sana. Dan yang dilihat oleh Mas Rian itu adalah sosok yang dikenal, meskipun mukanya itu udah berubah gitu ya. Itu dalam bentuk pocongan begitu. Cuman bagian mukanya itu kelihatan, ada kapas-kapasnya segala macam. Dilihatin, kan tadi awalnya mikirnya dikerjain. Lihat ke atas kelapa, udah ndak ada. Nah, ini udah diturunin gitu ya sama Mas Rian. Cuman diperhatikan, aku kok kayak kenal ini ya. Itu adalah muka Pak D. Cuman dalam bentuk yang sudah berubah. Pak D itu orangnya kurus. Nah, di pocong ini mukanya itu, mohon maaf ya, membengkak gitu ya. Mukanya itu jadi gemuk. Ya, membengkak seperti itu. Dan Pak Ade gitu kan di situ. Nah, si sosok pocong tadi ngomong, "Yan, kamu sudah Yan, jangan seperti itu," kata si Pak Ade itu begitu. Ini Pak Ade gitu, memastikan si Pak Riannya. Ini Pak Ade. Pak Ade. Nah, di situ Mas Rian pun langsung dong. Pak Ade itu udah berapa ya? 7 hari. Pantesan baunya itu udah seperti ini dan udah menggelembung-gelembung gitulah. Nah, di situ Mas Rian baru merasakan yang namanya takut, dan takutnya itu langsung di puncak gitu ya. Dan Mas Rian itu sampai terjatuh, nggak bisa jalan. Dia pun terduduk di sana, berusaha lari, terseok-seok, sementara apa? Sosok pocong padiknya itu tuh goyang-goyang, lompat-lompat gitu ya. Kayak belatung yang berdiri lah, katanya Mas Rian itu seperti itu. Goyang-goyang sambil begitu, badannya tuh gatot-gatot kayak gitu kan. Ini nakut-nakutin Mas Rian sampai teriak-teriak di situ, tolong gitu. Suara itu keluar sampai gak terlalu lama. Ada beberapa orang itu yang datang, ini yang dari tempat judi karena memang belum terlalu jauh ya. Di situ, "Yan, kenapa Yan?" gitu, ditanyain gitu kan. Aku itu tadi ada pocong. Mana Yan, pocong mana?" Ini nggak ada satupun yang melihat. Sampai akhirnya Mas Rian pun dibantu berdiri dan dia udah mulai bisa berjalan sendiri ya. Akhirnya apa, Mas Rian pun, "Udah, aku pulang." Akhirnya Rian pun pulang ke sana.
dengan setengah lari gitu, saking takutnya. Sampai akhirnya Mas Rian itu tiba di halaman rumah di sana. Saat tiba di halaman rumah, ada pohon mangga di sebelah kiri. Mangga dengan ukuran yang udah besar gitu ya. Dipeluk sama orang dewasa aja itu udah muat. Nah, sampai di pohon mangga tersebut, Mas Rian kan dari arah kanan ya ke sana itu kan ngelihat di pohon mangga itu di sampingnya tongol sosok pocong Pakdenya lagi. Ya kayak gitu, goyang-goyang begitu lagi. Wah, Mas Rian langsung lari menuju ke rumah. Pintu tuh digedor-gedor kenceng banget. Sampai akhirnya bapak buka pintu gitu kan. Kenapa kamu, kenapa? Kata si bapak. Wah, ada pocong pak, ada pocong pak, ada pocong pak. Dan di situ akhirnya udah ditenangin sama bapak. Udah dari sini. Kenapa kamu, kenapa? Pak D pak, katanya. Pak D kenapa? Pak D udah meninggal, ada apa gitu kan gitu. Pak, aku diikutin pak sama pocongnya Pak Ade pak. Kamu diikutin sama pocongnya Pak Ade gitu kan? Iya pak, beneran pak, sumpah pak gitu. 2 kali aku ngelihat pak di sana di kebun. Mas Rian nggak nyebut tempat judi gitu ya, nyebutnya itu di kebun, tapi bapak itu tahu. Itu pak di kebun sama tadi pak di pohon mangga di situ pak. Aku itu bener-bener diikutin, kata Mas Rian. Ya sudah, makanya besok-besok itu ndak usah ke kebun lagi gitu ya. Dan dari situ akhirnya apa? Mas Rian pun mulai berpikir, mulai menganalisa, mulai memahami. Ini maksudnya tuh apa ya? Kenapa aku mengalami seperti ini? Aku lupa apa yang dibilang sama Pak D tadi waktu dalam bentuk pocong itu ya. Kayaknya sih Pak D memang aku harus berhenti begini kali ya. Dulu saat ada Pak D itu menangan, giliran sekarang aku ndak pernah menang gitu kan waktu itu. Dan akhirnya apa, Mas Rian pun bersih-bersih dan yang lain-lain masuk ke dalam kamar. Mbak Meli juga ikutan bangun waktu itu. Cuman apa, ya Mas Rian itu takut banget. Mel, aku takut Mel, sempat ngomong kayak gitu. Ya ndak usah takut Mas gitu kan. Kamu kan biasa di kebun. Kamu kan ya masa kayak gitu aja takut. Lagian itu bukan Pak D lah, Pak D kan udah meninggal. Tapi itu bengkak Mel gitu kan. Orang kalau meninggal lama kan bengkak dulu katanya. Dibahas seperti itu ya, Mbak Melinya nggak mau lah, malas. Udah Mas sana tidur. Akhirnya Mas Rian pun masuk ke dalam kamarnya. Nah dari situ malam entah jam berapa, jam 1 atau jam 2 lah, Mbak Meli sendiri itu udah tidur. Si Mas Rian itu awalnya teriak-teriak di dalam kamar gitu ya. Bapak ibu semua serumah itu bangun, ya coba mendekat ke sana, cuman kan pintunya dikancing waktu itu ya. Ya kamu kenapa kamu mencoba didobrak sama bapak, tapi apa, Mas Rian itu akhirnya ngebuka pintu, cekrek. Dan saat ngebuka pintu itu udah ini ya, Yan kamu kenapa? Gak apa-apa pak, aku tadi cuman mimpi pak gitu. Tenang gitu kan orang. Ya masih kebawa kali dengan pengalaman sebelumnya, makanya datang ke mimpi. Dan akhirnya apa, Mas Rian pun kembali tidur. Nah keesokan harinya itu ada yang berubah. Mas Rian itu jauh lebih kalem dari biasanya. Dari kayak orang yang memang gerusak-gerusuk, terus apa ya, sikap sebelumnya itu sempat seperti itu. Jadi orang yang gerusak-gerusuk, tidak merawat diri, mandi, habis mandi yang nggak pernah sisiran begitu ya, jenggot apa kumis itu mulai memanjang. Nah ini pagi-pagi Mas Rian itu bersih, Mbak Meli aja ngeliat, nah gitu dong, ganteng masku gitu ya, ganteng katanya begitu. Itu si Mas Rian pun cuman senyum doang. Sarapanlah pagi itu berangkat kerja gitu kan. Sampai pulang kerja, Mas Rian itu ndak kemana-mana, bener-bener cuman di rumah doang gitu ya. Dan melihat perubahan itu, tentu saja keluarga itu senang, sepertinya ada yang berubah sama Rian. Itu sempat dibahas ya sebelum Mas Rian pulang. Dan akhirnya apa? Ketika malam hari sekitar jam 7, Mas Rian itu ngomong sama ibu, Bu, aku kemarin kan ya aku udah nggak megang uang Bu, dan aku belum gajian, katanya begitu kata Mas Rian. Oh ya sudah. Nah ibu pun langsung tahu ini buat kamu pegangan, dikasihlah berapa ratus ribu sama ibu. Iya Bu, makasih Bu.
jangan dipakai buat itu lagi. Enggak Bu, enggak. Mas Rian bilang seperti itu. Dan jam 9 malam Mas Rian itu izin keluar. Nah keluarga pun karena melihatnya udah rapi, Mas Rian itu jadi nggak dicurigai, bilangnya itu mau main ke rumahnya si Rido atau siapa temannya gitu ya. Aku mau main ke rumahnya si Rido, oh ya sudah, pulangnya jangan malam-malam. Dan memang bener, paling sekitar 2 jam, jam 11 malam itu udah pulang. Udah pulang dengan ya muka yang lebih ceria dari sebelumnya. Dan aktivitas itu tuh dilakukan sama Mas Rian itu hampir setiap hari. Kayak gitu, terus, dan alangkah kagetnya pada suatu hari ibu itu ceritanya mau bersih-bersih kamarnya Mas Rian yang memang udah bersih, sebenarnya beda dengan yang sebelumnya. Dia itu nemu sebuah tas gitu kan. Saat tasnya dibuka, isinya itu uang semua, banyak gitu ya, bener-bener banyak. Sampai akhirnya ibu pun nanya sama Mas Rian, "Yan, ibu nemu tas isinya uang, itu uang dari mana ya?" Mas Rian pun jujur, "Bu, itu uang hasil judi Bu." "Loh kamu katanya nggak judi lagi?" "Iya Bu, memang aku rencananya nggak judi lagi. Tapi ya bagaimana ya Bu ya, aku itu harus mengalahkan mereka semua. Aku itu harus ngambil uang mereka semua. Dan ada sesuatu yang keluar dari mulutnya Mas Rian yang identik dengan Pak D-nya. Jadi Pak D-nya itu ada ciri khas apa gitu ya, sampai bapak itu ngetek, "Mas, ini sampean ya Mas ya?" Ditanya begitu. Mas Rian pun ngelihat ke arah bapak dan cuman senyum begitu doang. "Mas, kasihan Rian," katanya begitu. "Kapan kamu udah ini ya udah kamu keluar," kata bapak itu begitu. Mbak Meli tuh nggak ngerti di situ. Ini apa yang terjadi? Pak D, Mas itu kan Pak D maksudnya. Pak D itu udah meninggal. Ngapain? Ya oke lah kerasukan misalkan gitu ya. Kan yang rasukin bukan itu. Pak D kan urusannya udah beda. Ini kok seperti ini? Mbak Meli nggak ngerti lah, nggak ngerti jawabannya itu seperti apa. Sampai akhirnya itu tadi. Setelah beberapa waktu, memang Mas Rian akhirnya pulang pagi normal seperti biasa ya. Dan disitulah sesuatu berubah lagi. Rian berubah lagi sikapnya gitu ya. Cuman kali ini tuh lebih mendingan dari sebelumnya. Dari cara ngomongnya balik lagi ke Rian. Terus cara berpakaian, cara merawat diri yang ala kadarnya itu pun Mas Rian. Bekerja tetap bekerja. Malam itu udah nggak pernah keluar lagi. Duit itu udah banyak gitu ya. Mbak Meli sempat mikir, "Mas, ini uang judi enaknya dia." "Enggak, itu kan uangku yang pernah hilang," kata Mas Rian. "Jadi aku ambil lagi. Ini hilang karena judi, aku ambil lagi karena judi. Ya udah ini jadi milikku," kata si Mas Rian. "Oh begitu. Ya sudah Mas, aku minta boleh nggak?" "Oh ambil aja," katanya. Baik, Mas Rian itu dikasih gitu kan. Ya sudah, dari situ kehidupan Mas Rian itu mulai kembali lagi seperti semula, normal sebelum broken heart itu tadi, sebelum kebiasaannya bermain judi. Semuanya itu kembali normal, alhamdulillah. Sampai sekarang, nggak lama setelah itu Mas Rian itu ketemu dengan seseorang yang dia juga cocok, alhamdulillahnya menjalani hubungan selama sekian waktu gitu ya. Dan akhirnya Mas Rian pun menikah gitu ya. Dan ya tentu saja Mbak Lita di sana ada kabar yang kurang sedap intinya. Dan Mas Rian pun diem aja, Mbak Meli pun nggak berkomentar apa-apa. Itu aja satu cerita dari Mbak Meli di Tuban sana. Terima kasih banyak Mbak Meli. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya bijinya, juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor itu pun juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.